Salam Gomania, bersama lagi dengan Hanbi Ngawi. Bersama lagi membahas bukan menggurui atau dan lain sebagainya. Kita membahas sama-sama, saling tukar pikiran, saling tukar pengalaman. Monggo yang kurang diperbaiki dari saya tunggu di kolom komentar. Ini yang saya ceritakan adalah pengalaman pribadi saya. Jadi di sini saya mau membahas 5 langkah menguntungkan bagi peternak awal. Jadi peternak awal itu memang agak riskan dengan keadaan. Yaitu 5 langkah yang harus didalami, yaitu 1. Beli saja indukan. Ya, beli saja indukan. Karena apa? Ketika kita beli indukan, secara hitung-hitungan finansial kita akan menang. Menangnya bagaimana? Karena kita kalau beli indukan jangka 4 bulan. Nah, istilahnya kita beli indukan cemani. Ya, cemani itu indukan harga 1.500.000 bawa anak 2. Itu dalam jangka 3 bulan 4 bulan. Itu kalau kita diberi kelancaran, itu indukan itu akan mengeluarkan beberapa anak, dan anak dalam jangka 4 bulan itu pun akan jadi indukan. Ya, akan jadi indukan. Secara otomatis kita jual anaknya saja itu akan cepat kembali modal kita. Itu yang saya bilang sangat menguntungkan. Tapi ketika kita beli mandirian, secara otomatis kita harus menunggu waktu kurang lebih 4, 5 sampai 6 bulan baru produk. Itu pun kalau jadi kita rugi di tenaga, waktu, dan pikiran. Nah, itu langkah yang paling menguntungkan, yaitu beli indukan. Dan kalau beli indukan, versak saya, belilah indukan yang sekiranya indukan itu pasti. Maksud saya pasti begini, beli saja kalau cemani ya cemani Majapahit tali split ya cemani Majapahit tali split. Itu intinya apa? Ketika kita mengharapkan anaknya itu, atau kita nggak mengharapkan suatu harapan yang hampa, yang sia-sia. Kalau kita membeli split dan split dari Majapahit, tapi keluarnya tidak Majapahit, kita yang menanti suatu yang tak pasti itu kecewa. Tapi kalau kita beli indukan Majapahit dan Majapahit, ataupun Majapahit dan split, itu kita menunggu sesuatu yang pasti juga, pasti akan keluar itu warna itu. Itu yang saya katakan indukan yang pasti. Dan dalam segi keuntungan kita akan cepat untung. Karena apa? Yaitu tadi dalam jangka 4 bulan 5 bulan kita sudah dapat membesarkan anaknya tadi ke indukan lagi. Nah, anaknya kita jual, otomatis kalau kita punya 2 pasang siapan, kita jual, sudah kembali modal. Kita sanksi punya indukan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan perkutut lokal biasa. Maksud saya gini, biasanya kalau indukan kita istilahnya beli indukan cemani 3 pasang atau 4 pasang, sedangkan kita di kandang baru itu biasanya akan mengalami problem, kendala. Nah, di situ kadang ada indukan yang tidak mau mengkerami dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya indukan kutut biasa 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang sampai 5 pasang, ketika indukan cemani tadi bermasalah, kita bisa menitipkan telur itu ke telur perkutut lokal tadi. Apa mau Mas? Mau, karena saya sudah praktekkan dan itu pun mau. Dan yang penitipan yang paling bagus yaitu ketika kita menitipkan itu harus tua telur Majapahitnya ataupun telur cemaninya. Misalnya istilahnya gini, kalau cemaninya itu umur 5 hari, berarti babuannya yang mau dititipi itu jangan lebih dari 5 hari. Karena apa? Kalau lebih dari 5 hari biasanya perkutut itu mau angkram maksimal sampai 17 hari. Itu lumrahnya perkutut. Kalau lebih dari 17 hari biasanya dia akan turun dari sarang, nggak mau mengkerami lagi. Ya, itu intinya kita harus punya perkutut biasa. Itu untuk penjagaan ketika indukan yang bagus kita tadi itu bermasalah, itu telurnya bisa dititipkan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, punya planning yang jitu. Nah, punya planning yang
yang jitu. Jadi kalau bulan Januari kita beli indukan 4 pasang dengan modal sekian juta, ini dalam jangka sekian harus kembali modal. Itu harus jadi prinsip. Supaya apa? Supaya dalam peternak kita tidak benturan dengan finansial yang lain. Kalau kita terus berlarut-larut, biasanya kita tetap benturan, entah dengan keluarga, entah dengan istri, entah apapun lah, tetap ada benturannya. Makanya dari itu pesan saya, kita harus punya planning yang jelas, yaitu dalam jangka sekian bulan kita modal harus kembali. Ya, itu. Yang keempat, bergaul dengan peternak yang sejenis. Ya, bergaul dengan peternak perkutut yang sejenis. Kalau Anda peternak perkutut Mojopahit, mainnya ya ke peternak perkutut Mojopahit. Kalau Anda peternak perkutut lokal warna silver, bergaulnya juga dengan peternak yang peternak silver. Kalau Anda berternak dengan Mojopahit, Anda bergaul dengan peternak silver, ya Anda rusak. Mindset pikiran Anda berubah. Akhirnya jadi peternak yang bingung sampean. Nah, sebaliknya juga, Anda peternak silver, peternak cemani, jangan main ke peternak Mojopahit. Main boleh, tapi jangan sesering mungkin. Lebih sering ke sejenis, karena itu sangat mempengaruhi mindset Anda. Bisa berubah. Nah, itu pesan saya. Biar pola pikir Anda tidak berubah-ubah. Kalau pola pikir Anda berubah-ubah, akhirnya peternakan Anda juga tidak bisa menyatu. Kalau peternakan Anda campuran semua, ya sulit untuk berkembang. Karena apa? Suatu bisnis atau usaha apapun itu harus cari istilah yang menonjol di bidang itu. Misalnya silver, perbanyak silver banyak, ya. Cemani, peternak cemani terbanyak, itu akan jadi sorotan. Masuk di lini bidang satu yang terus didalami. Tuh. Ya, pesan saya, boleh main peternak lain, mau sama-sama peternak kutut lokal warna, tapi jangan sesering, tapi yang lebih sering harus ke peternak yang sejenis. Paham ya? Itu yang keempat. Yang kelima, ini kunci dalam segala hal, bukan saja peternak kutut, yaitu minta restu orang tua. Karena apa? Baik ternak apapun kita, sebagus apapun ternak kita, kalau orang tua kita tidak merestui, tidak memberi ridho, biasanya agak susah. Ya, agak susah. Walaupun kita tidak posisi salah loh, kita posisi benar, kita cari finansial lewat itu. Tapi kalau orang tua tidak merestui, biasanya banyak kendala nanti. Banyak kendala. Kalaupun peternakan kita nanti besar, biasanya juga kurang berkah. Karena apa? Ridho orang tua juga ridho Gusti Allah Ta'ala. Oke, itu 5 langkah yang bisa saya bicarakan, yang saya bicarakan di sore ini. Semoga bermanfaat. Tidak ada indikasi untuk menyindir siapapun. Di sini cuma berbagi pengalaman saya, bercerita tentang pengalaman ternak saya. Ada salahnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Salam dari Hanpe Ngawi, mengikutut Sopoy Patut.